Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan ada iri hati. Ayat bacaan terambil dari Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bilangan 12 ayat kedua. Saudara, ayat bacaan firman Tuhan yang kita baca ini adalah kisah ini berawal ketika Miriam dan Harun mereka merasa kecewa kepada saudara kandungnya yaitu Musa yang telah menikahi perempuan Kusi. Rasa kecewa itu semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akhirnya terungkaplah bahwa kekecewaan mereka didasari oleh rasa iri hati. Bahkan mereka berani mengata-ngatai Musa. Dikatakan bahwa sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Seperti ayat nas yang kita baca di atas tadi saudara. Itu artinya iri hati timbul dalam diri seseorang ketika merasa kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan dari orang lain. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang terjadi sehingga Ia memanggil Musa, Harun dan Miriam untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Dikatakan dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, karena telah mengatai-ngatai orang yang telah diurapi Tuhan, Miriam harus menuai akibat yaitu terkena kusta. Bilangan 12 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah Ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa, namun ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga Harun luput dari penyakit kusta itu. Saudara, apa yang menimpa Miriam menjadi peringatan keras bagi kita pagi hari ini. Jangan sekali-sekali iri hati kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Iri hati hanya akan berdampak buruk dan mendatangkan hukuman. Amsal 14 ayat 30 berkata, iri hati membusukkan tulang. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Bilangan 12 ayat 13. Saudara, kita belajar dari kisah Miriam dan Harun pada hari ini. Dengan adanya iri hati di hati mereka menimbulkan penyakit dan malapetaka bagi mereka. Karena Tuhan mengetahui isi hati mereka. Bagaimana dengan kita pagi hari ini saudara? Apakah hati kita sedang dipenuhi dengan iri hati? Mungkin kepada seseorang, teman kerja, teman pelayanan, mungkin kepada saudara atau tetangga atau siapapun di dalam kehidupan kita sehingga menimbulkan iri hati di hati kita. Mari selidiki hati kita pagi hari ini. Adakah iri hati di dalam hati kita? Sehingga itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sehingga membuat sesuatu yang tidak baik akan menimpa hidup kita.
Tapi kalaupun itu ada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita ambil tindakan seperti Harun. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Biar pagi hari ini kita berkata, ampuni saya Tuhan. Sehingga Tuhan luputkan kita dari hukuman, bahkan dari hal-hal akibat dari iri hati yang ada di hati kita. Saya mengerti saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita dihianati, seringkali kita merasa rendah hati, rendah diri, sehingga timbullah iri hati dan banyak hal yang timbul dalam hati kita ketika kita melihat orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Seringkali kita sepertinya kita orang yang paling sengsara, orang yang paling tidak berharga, orang yang paling menderita. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, semua itu adalah hal-hal yang bisa kita diubahkan Tuhan, untuk kita mengubah iri hati menjadi hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu mengubah hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengambil satu tindakan yang baik dalam hidup kita, bahwa kita harus membuang segala iri hati dari hidup kita. Dan kalaupun itu ada, kita langsung minta maaf, minta pengampunan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni kita dan meluputkan kita dari segala hukuman akibat iri hati di hati kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk tidak ada iri hati di hati kami kepada siapapun di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat-Mu, supaya kami mendapatkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau pagi hari ini atau hari kemarin ada iri hati di hati kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap setia dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.